Sebetulnya ada tiga perbedaan ya. Ada tiga hal yang perlu kita bedakan. Pertama adalah apa itu Al-Quran, apa itu hadis qudsi, dan apa itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sebelum nanti saya masuk ke hadis qudsi ya, saya ingin menceritakan dan menggambarkan bagaimana kehebatan seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima wahyu ya. Bayangkan ya, bagaimana seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa membedakan kapan ia mengatakan ini adalah bukan wahyu dari Allah alias Al-Quran, kapan ini bukan hadis qudsi, dan kapan ini bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan Nabi Muhammad mungkin udah tercampur-campur itu ya. Ini kan enggak ya. Disitulah keistimewaan dan kehebatan seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ada waktunya Nabi Muhammad ketika bercanda misalnya ya, ya tentu itu bukan hadis qudsi, apalagi bukan Al-Quran. Itu perkataan biasa manusia ya. Tapi kemudian kapan ia tahu mewahyukan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah Al-Quran yang diwahyukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah itu, jadi dalam hal ini ya sekali lagi, dan ini adalah menjawab tuduhan para orientalis yang mengatakan Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah, itu adalah karangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ya. Memang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang menerima wahyu dari Allah dan mengajarkan lagi, tetapi ia tahu kapan ia harus mengatakan ini Al-Quran, kapan ini ada hadis qudsi, dan kapan ini hadis Nabi, dan kapan ini adalah perkataan biasa. Itulah kehebatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kan kalau secara definisi ya, Al-Quran itu adalah semua yang diwahyukan oleh Allah ya kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan, dilanjutkan kepada Nabi Muhammad. Nah ini bedanya. Yang dibacanya itu adalah mengandung ibadah. Itu kalau Al-Quran. Tapi hadis qudsi tidak ya. La yata'abbad bitilawatihi ya, beda. Tidak bernilai ibadah, itu maksudnya yang dihitung ibadah ya, dan bisa digunakan dalam sholat, itu ibadah. Kalau hadis qudsi tidak ya, hadis qudsi. Dan secara teknis pun itu berbeda ya. Kalau Al-Quran itu sudah selesai di periode Utsman bin Affan. Kalau hadis qudsi tidak ya. Hadis qudsi itu redaksinya ya, teknisnya itu Nabi tetap mencantumkan perawinya ya, gitu. Kalau Al-Quran enggak. Al-Quran itu sudah isinya itu sudah secara berurutan, secara teratur, itu sudah terkodifikasikan di periode Utsman bin Affan. Kalau hadis qudsi tidak. Hadis qudsi itu sama mirip dengan hadis Nabi ya. Jadi ada periwayatnya, ada perawinya ya. An siapa? Misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Kemudian bedanya dengan hadis Nabi, kalau hadis qudsi itu ada qalallahu ta'ala. Kalau hadis Nabi tidak. Kalau hadis Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beda hadis qudsi dengan hadis Nabi, juga berbeda dengan Al-Qur'an ya. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa kita tadabbur Al-Qur'an? Sebetulnya tidak hanya tadabbur Al-Quran saja, tadabbur hadis qudsi pun silahkan saja ya. Dan memang selama ini ya, hadis qudsi itu kenapa kurang familiar ya? Ya karena selama ini memang referensinya mungkin sulit ya kalau hadis qudsi ya. Karena itu sama dengan hadis Nabi sebetulnya ya. Artinya itu membutuhkan usaha lebih ya, ketika kita ingin mendalami yang namanya hadis qudsi dan hadis Nabi. Kalau hadis Nabi mungkin setelahnya itu kan ada perawi, wabil khusus ulama hadis itu yang kemudian mengkompilasikannya menjadi kutubus sittah ya. Ada 6 referensi dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa?
Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Abu Daud. Nah, kalau hadis Nabi itu ya. Kalau hadis qudsi tidak ya. Nah, itulah perbedaan ya. Kalau hadis Nabi itu dengan kutubus sitah itu mungkin sudah bisa kita ketahui bahwa ini derajat hadisnya sahih, ini derajat hadisnya dhaif dan lain sebagainya. Kalau hadis qudsi tidak, itu terpisah ya dan ada karya khusus ya menurut saya. Itu kemudian memang hadis qudsi ini posisinya gampang-gampang susah ya. Lebih susah, lebih banyak susahnya sebetulnya ya. Karena lebih jarang ya. Tapi ada yang kemudian menjadikan referensi khusus tentang hadis qudsi. Dan termasuk ustadz itu jarang memang mengajarkan yang namanya hadis qudsi ya. Karena double dia usahanya ya. Harus cross check perawinya juga, harus cross check juga matannya ya, kontennya. Nah, itu mungkin yang menurut saya agak jarang yang kemudian concern di hadis qudsi ya. Tetapi secara distingsinya itu seperti itu ya. Kalau Al-Qur'an itu muta'abbad bitilawatihi dan boleh dipakai ketika dalam salat. Hadis qudsi boleh enggak bisa ya. Itu yang pertama. Kedua, kalau Al-Qur'an itu tidak ada periwayat, perawi itu enggak ada. Tidak ada an siapa dari siapa, tidak ada. Tapi kalau hadis qudsi ada. Mirip dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa kita tadabbur Al-Qur'an tidak tadabbur hadis qudsi ya. Sebetulnya kalau saya pribadi ya dua-duanya ditadaburi gitu ya. Hadis qudsi ditadaburi apalagi Al-Qur'an ya. Tetapi memang ya itu tadi karena hadis qudsi itu membutuhkan kita harus tahu siapa perawinya. Artinya tidak semua hadis qudsi itu sahih gitu ya. Tidak semua hadis qudsi itu valid gitu. Ada juga hadis qudsi yang dhaif. Kenapa? Karena perawinya itu tidak valid. Kurang lebih seperti itu. Maka kemudian lagi-lagi kalau tidak Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu, tentu akan tercampur-campur itu ya. Antara Quran, hadis qudsi, apalagi hadis Nabi SAW. Tetapi ini keistimewaan seorang Muhammad SAW. Mungkin itu Pak yang bisa saya jelaskan.